Kapten O perlahan menghampiri Wonwi, tertawa sambil berkata, "Apa cacing darah di dadamu mengamuk? Katanya kau keturunan kultus. Tapi kenapa kau terlihat seperti itu?" Wonwi hanya bisa terdiam menahan rasa sakit yang dideritanya. Wonwi berpikir, dasar bajingan licik, dia pasti melakukan sesuatu dengan cacing darah yang diberikan kepadaku. Melihat situasi yang seperti itu, komandanku bertanya, "Kapten, apa yang terjadi? Kenapa bocah itu? Apakah dia baik-baik saja?" Kapten O pun menjawab, "Dia baik-baik saja, Komandan. Saya yakin dia pasti sudah menstimulasi cacing darah saat dia menelannya." Mendengar pernyataan Kapten Wonwi hanya bisa berpikir, mana mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu. Kemudian, Kapten O memerintahkan Wonwi untuk bangun. "Berbaliklah. Aku akan membuat cacing darahnya tenang dengan menggunakan kekuatan Ki yang sederhana." Dia pun melanjutkan, "Jangan kau pikir aku melakukannya karena aku mau. Tapi tahanan yang lain sedang menunggu giliran. Karena kau seperti ini, maka cepat berbaliklah. Aku akan membantumu." Berpikir apa yang direncanakan Kapten O kepadanya, Wonwi bingung. Apa yang akan dia lakukan? Entah mengapa rasa sakitnya sekarang telah berpindah dari dada turun ke arah bawah perutku. Saat Kapten O bersiap untuk menetralkan cacing darah di tubuh Wonwi, tiba-tiba Wonwi berkata, "Tunggu, Kapten, aku sudah tidak apa-apa. Aku mohon, mundurlah dari belakangku." Mendengar perkataan Wonwi, Kapten O berkata, "Apa yang kau bicarakan? Kau akan terluka permanen jika saja cacing itu berada di tempat yang salah." Kapten O pun kembali bersiap sembari berkata, "Persiapkan dirimu, tegangkan perut bagian bawahmu, luruskan punggungmu." Wonwi yang hanya pasrah terus menahan rasa sakit yang dideritanya. Dia berpikir, tidak salah lagi, perasaan ini seperti itu. Aku yakin sekali, aku harus menghentikannya. Dengan lirih, Wonwi berkata, "Mundurlah, Kapten O. Aku sudah tak sanggup lagi menahan ini." Tiba-tiba terdengar suara kentut. Mendengar suara kentut Wonwi, Kapten O hanya terdiam terpaku. Dengan apa yang terjadi, Wonwi berkata, "Kapten, bukannya aku sudah bilang padamu jika aku baik-baik saja?" Melihat peristiwa itu, peri pedang tak tahan menahan tawanya. "Tak pernah kusangka kau kentut seperti itu. Kalau terus diingat, ini semakin lucu." "Terima kasih sudah menghiburku." Mendengar tawanya peri pedang yang tak ada hentinya, Wonwi berkata, "Hentikan tawamu. Perasaanku sedang tidak enak. Cacing darah di tubuhku terasa aneh. Sakitnya sepenuhnya telah menghilang. Dan rasa sesak di dadaku juga menghilang." Jabaek menghampiri Wonwi. "Hai, kau budaknya Kultus Blood. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan-jangan kau sengaja diam karena kau ingin cari muka dengan para petinggi di sini?" Wonwi menjawab, "Apa kau gila? Untuk apa juga aku harus berlama-lama di sini? Kalau bisa, aku ingin keluar dari sini secepatnya." Kapten O berteriak, "Perhatian, wahai para tahanan. Sekarang kita akan melakukan tes evaluasi untuk menentukan tingkatan rank kalian. Jangan gaduh, jangan bertindak apapun terkecuali disuruh. Cukup dengarkan saja." Peri pedang bertanya kepada Wonwi, "Kenapa Kapten O terus-terusan ada di sini?" Wonwi menjawab, "Dia adalah kapten yang mengawasi tes ini di kehidupanku sebelumnya." Kapten O melanjutkan perkataannya sambil menunjuk ke belakang. "Sekarang, tesnya cukup sederhana. Apa kalian lihat gua di belakangku? Di setiap gua ada seorang penguji dari anggota Kultus Blok. Jadi kalian hanya perlu dinilai oleh mereka. Saat tesnya berakhir, kalian akan diberikan sebuah papan yang tingkatannya berdasarkan hasil tes kalian. Kalian harus mencoba sebaik mungkin untuk mendapatkan rank yang tinggi, karena Kultus Blood tidak melayani para sampah-sampah yang lemah." Kemudian, dengan sombongnya, Kapten O menunjukkan sabuk pinggangnya. "Lihat ini. Apa kalian lihat sabuk yang sedang aku pakai? Sabuk berwarna biru ini menyimbolkan jika aku adalah salah satu warrior rank tinggi di kultus ini. Warrior yang ranknya tinggi, yang sudah diakui kekuatannya dan pencapaiannya dalam sebuah misi, mereka akan dibebaskan dari ikatan cacing darah. Maka, buatlah diri kalian agar menjadi pantas untuk diakui, menjadi lebih kuat, dan kalian akan mendapatkan hadiah istimewa itu." Mendengar penjelasan Kapten, sontak para tahanan terkejut. Jabaek pun berkata, "Mereka akan mengeluarkan cacing darahnya. Yang perlu aku lakukan hanya menjadi warrior dengan tingkatan rank yang tinggi." Wonwi yang hanya diam memperhatikan keadaan berpikir, semua orang pasti punya harapan yang tinggi setelah mendengar apa yang telah dikatakan Kapten O. Yang mereka tidak tahu adalah lama-kelamaan mereka akan semakin patuh dan fanatik kepada Kultus Blood. Melihat kegaduhan para tahanan, Kapten O berkata, "Bukannya sudah kuperingatkan untuk tidak gaduh?" Wonwi melihat apa yang ada di tangan Kapten. Wonwi pun sadar
bahwa itu adalah sebuah peluit. Dengan segera, Wonwi menutup kedua telinganya. Di saat Kapten Oh mulai meniup peluit itu, melihat reaksi Wonwi yang tiba-tiba saja menutup kedua telinganya, Jabaek pun heran. Ada apa? Mengapa kau tiba-tiba menutup telingamu? Peluit itu memang keras, tapi kau tak perlu berlebihan menanggapinya seperti itu. Jabaek terdiam, seperti sedang merasakan sesuatu. Raut wajahnya pun seketika berubah. Tiba-tiba, seluruh tahanan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Mereka pun berteriak untuk meminta pertolongan. Melihat kejadian yang seperti itu, Pri Pedang pun heran. Apa kau tidak apa-apa? Mengapa mereka menjadi seperti itu? Wonwi yang masih menutup kedua telinganya mengatakan kepada Pri, jika peluit itu dibunyikan, maka akan membuat cacing darah di tubuhmu bergejolak dan mengamuk. Wonwi berpikir, ini aneh, meskipun peluitnya sudah dibunyikan, mengapa aku tak merasakan rasa sakitnya? Sedikit pun aku tak merasakannya, saat semua tahanan masih merasakan sakitnya. Kapten Oh melanjutkan perkataannya. Aku memberitahukan kepada kalian tentang warrior yang tinggi, karena itu sangat sulit untuk didapatkan. Tapi, kalian kira berapa orang yang akan bisa mencapainya? Biar ku beritahu, yang bisa mencapainya paling banyak hanya 2 atau 3 orang saja, dan selebihnya akan hidup dengan cacing darah seumur hidupnya. Mau berapa lama lagi kalian tidur-tiduran seperti itu? Cepat bangun sekarang juga. Kurasa sekarang kalian sudah baik-baik saja. Mendengar pernyataan Kapten Oh, Jabaek berkata, aku tak mau seperti ini, hidup dengan cacing darah seumur hidupku. Pri Pedang berkata kepada Wonwi, apa mungkin kau tak merasakan sakitnya karena kau telah menutup kedua telingamu? Wonwi menjawab, meski kau menutup telinga, cacing darah di dalam tubuhmu masih tetap bisa mendengarnya. Aku masih belum yakin 100%. Tapi aku rasa di dadaku, cacing darah sudah tidak ada lagi. Kalau saja aku mempunyai dantian, aku pasti bisa memeriksa tubuhku dengan menggunakan ki. Jabaek yang dari tadi berada di samping Wonwi berkata, sudah kuputuskan, karena kita sudah memakan cacing darah itu, kita tak akan bisa kabur lagi kan? Meski kau begitu cerdas, tapi aku lebih kuat daripada bajingan lemah tanpa dantian sepertimu itu. Aku akan secepatnya mendapatkan rank tinggi itu, dan mereka akan mengangkat cacing itu. Lalu aku akan balas dendam. Wonwi hanya diam melihat reaksi Jabaek yang seperti itu. Saat Kapten Oh mulai memanggil nama-nama yang akan maju duluan, tiba-tiba Jabaek mengangkat tangannya. Kapten, saya ingin menjadi yang pertama untuk melakukan tes ini. Pri Pedang berbisik kepada Wonwi. Apa dia marah karena kau tak memberitahu dia sebelumnya tentang peluit itu? Saat Jabaek dipersilakan menjadi yang pertama, ia pun berlari dengan kencang. Lihatlah Wonwi, aku tak perlu bantuanmu. Akan kutunjukkan kepadamu kalau aku lebih baik darimu. Belum sempat Jabaek menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah pukulan keras tepat mengarah di wajahnya. Kapten Oh pun berkata, hai bajingan, apa kau tuli? Sudah kubilang, jangan bertindak semaumu. Tunggu giliranmu. Kau hanya bisa bergerak jika aku perintah. Kalian hanya akan berbicara dan melakukan sesuatu saat atasan kalian memberikan perintah. Kapten Oh pun menunjuk Wonwi sebagai orang pertama untuk melakukan tes. Kau, Wonwi dari klan Radian, kau akan menjadi orang pertama yang melakukan tes ini. Kenapa kau diam? Apa seorang keturunan kultus Blood yang dibanggakan ini merasa takut? Wonwi pun berpikir, aku tahu pasti Kapten Oh sedang merencanakan sesuatu, tapi sepertinya dia akan merepotkan untuk kedepannya nanti. Ternyata kehidupan di saat ini tidak mudah. Membungkukkan badan sambil memberi hormat, Wonwi menjawab, takut? Tentu saja tidak. Saya hanya terkejut karena pertimbangan serta kebaikan Anda, Tuan. Berjalan memasuki gua itu, Wonwi berpikir, di kehidupanku sebelumnya, aku dinilai oleh Kapten Haegeum. Siapa sangka, aku mengikuti tes ini lagi. Pri Pedang terus menemani Wonwi ke dalam gua itu. Bukannya dulu kau tidak mempunyai dantian? Jadi papan apa yang kau dapatkan? Dengan santai. Wonwi menjawab, itu sudah jelas. Tentu saja aku mendapatkan yang rendah. Orang yang mendapatkan rank rendah hanya akan menjadi samsak dalam misi-misi berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara berkata, apakah Wonwi dari kota Loyang? Wonwi yang mendengar suara itu pun terkejut. Jadi ini yang dipersiapkan si bajingan itu. Dia memang lebih muda dari kehidupanku sebelumnya. Tapi tak salah lagi. Itu pasti dia. Pri Pedang kembali bertanya, apa kau mengenalnya? Wonwi menjawab, aku tahu betul siapa dia. Dia adalah atasanku di kehidupanku sebelumnya. Waktu aku di skuad Darah Serigala. Dia adalah orang yang aku ceritakan kepada Do Jang Ho, Kapten Darah Serigala. No sungguh. Kapten kembali bertanya, mengapa kau tak menjawab? Aku bertanya kepadamu, apakah kau Wonwi dari kota Loyang? Wonwi kembali berpikir, Kapten, oh, rencanamu bagus, tapi sayang sekali. Dari kemarin aku sudah mengelabui 4 atasan kultus Blood.
bahkan yang belum pernah kutemui sebelumnya. Menipu seseorang yang sudah kukenal di kehidupanku sebelumnya itu sangatlah mudah. Wonwi pun menjawab, benar tuan, saya adalah So Wonwi dari klan Radiant, dari kota Loyang. Anda, kapten dari skuad darah serigala, saya sudah banyak mendengar tentang Anda dari kakek saya. Sambil membuka sarung pedangnya, dengan tegas Kapten No berkata, kebohongan yang sangat jelas. Kau bilang kakekmu adalah salah satu warrior dari skuad darah serigala? Asal kau tahu, tidak ada seorang warrior pun dari skuad darah serigala yang cocok dengan identitas kakekmu. Sambil mengacungkan pedangnya kepada Wonwi, ia berkata, beritahu aku, siapa kau sebenarnya dan apa tujuanmu?